dia nggak bertanding dengan manusia, dia bertanding dengan anjing. Yang saya sebut kemarin itu, karena di atas meja ini yang 20% itu udah selesai itu. Yang di bawah itu, yang cari koalisi itu, yang cari remah-remah, itu namanya anjing. Bahkan antropologi bangsa kita sebetulnya bukan bineka. Semua orang yang berbicara kita butuh kebinekaan, dia cemas dengan kebinekaan sebetulnya. Dan itu yang terjadi kan. Jadi ada kepalsuan sebetulnya dalam istilah kebinekaan. Seperti kebinekaan di baliho-baliho itu. Jadi sebetulnya kita nggak dapat semacam kejelasan. Kita mau dengar dari siapa teori tentang kebinekaan, ide tentang kebinekaan. Yang sekarang itu, existing regime. Pak Jokowi nggak pernah ucapin itu. Yang dia ucapkan adalah KIBINKA. Memang bacanya kebinekaan. Dia mengucapkan itu. Dan orang juga dengar itu dan tanpa berupaya untuk paham kan. Ibu Mega juga bicara itu sama. Tetapi faktanya tidak ada yang mau, kecuali kedai kopi yang mau mempromosikan bahwa kebinekaan itu harus dimulai dengan threshold 0%. Fakta 20% sudah membatalkan kebinekaan. Bineka di mana? Kalau pada ujungnya kita tahu siapa yang akan menentukan isi otak dan isi perut bangsa ini. Jadi kita sedang mendalilkan semua hal yang disebut kebinekaan, kemajemukan, demokrasi itu dimulai dari garis start yang sama. Itu namanya bineka tuh. Nah kalau yang Anda udah punya 20%, yang ini tinggal cari remah-remah di bawah meja tuh. Itu yang saya terangkan. Misalnya PDIP mau pakai kebinekaan, maka dia menang pemilu. Menang terhadap siapa? Menang terhadap Caimin. Menang terhadap Ganjar, menang terhadap AHY. Ya jelasnya dia menang karena udah punya 20%. Jadi nggak bertanding kan? Kebinekaan artinya kompetisi, itu namanya bineka, bertanding dong. Masa dapat modal 20%, dan 20% itu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mau dipakai sekarang. Gimana kebinekaannya? Jadi orang bergerombol untuk cari kebinekaan, hal yang sebetulnya harus dimulai dari 0%. Tadi saya terangkan, kalau Ibu PDIP menang, dia menang terhadap, dia nggak bertanding dengan manusia, dia bertanding dengan anjing. Yang saya sebut kemarin itu, karena di atas meja ini yang 20% itu udah selesai itu. Yang di bawah itu, yang cari koalisi itu, yang cari remah-remah, itu namanya anjing. Dalam makan malam raja-raja Yunani, anjing diundang makan malam. Karena habis kita makan, kita buang-buang meja, anjing berebut. Jadi itu yang diperebutkan. Jadi kalau PDIP menang terhadap anjing. Kan gak ada dignity kan? Anjing juga melawan raja-raja. Jadi kita mulai, itu pertanyaan bagus yang kita bisa jadi pintu masuk untuk membongkar seluruh persembunyian kemaksiatan politik di dalam threshold 20%. Coba kita lihat apa sih sejarah genealogi dari threshold ini, kan dipasang kapan itu? Kan dulu dipasang, sering dikatakan ini SBY yang pasang, bukan.
SBY pada waktu itu 2000 berapa tuh? Dia maju pertama tuh. 2000 enggak dong, 2004. Kan threshold dipasang pertama 10% tuh, atau berapa persen lah, pokoknya di bawah sekarang. Itu untuk menghalangi partai SBY. Karena pada waktu itu kan SBY 7% cuma dipasang di situ supaya SBY nggak jadi presiden. Yang pasang siapa? PDIP. Yang lupa itu. Kenapa PDIP? Kenapa bukan PKB? Lo PKB nggak ada orang di situ. PDIP partai terbesar ada di parlemen, maka legislasi ditentukan oleh PDIP. PDIP jengkel pada SBY yang ditanya di Mega mau maju presiden, dibilang enggak, padahal dia lagi bikin partai itu. Ya itu kejeniusan SBY aja yang dipu-dipu kan. Akhirnya dipasang threshold supaya SBY nggak lolos. Ternyata SBY lolos bahkan melampaui PDIP. Jadi itu masalahnya. Jadi kalau kecil nggak ada soal kalau Anda ahlinya. Nah setelah lolos ya SBY balik lakukan hal yang sama. Ya pasang aja sekalian gitu kan. Jadi SBY cuma menganggap ya kalian mau kerjain gue kerjain lagi sekarang. Nah itu yang berlanjut sekarang tuh. Itu dalilnya begitu. Presiden Jokowi itu kita akan pindah ibu kota, maka saya minta supaya anak-anak geografi, geometrik di UGM riset bagaimana caranya supaya aman. Udah diputuskan secara politik, buat apa lagi? Kan mestinya di riset dulu aman apa tidak, baru diputuskan secara politik. Ini keputusan politik udah, baru riset tuh. Kalau nggak aman, tolong amankan tuh. Jadi ide merusak lingkungan udah ada di dalam kebijakan dari awal itu. Idenya udah memang merusak lingkungan tuh. Itu yang memungkinkan kita, ya nggak mungkin kita penuhi itu. Tapi nanti pemerintah bilang, nah kita udah bikin topografi baru dengan peralatan geometrik itu, bahwa cakupan hijau di Indonesia sekarang memang nambah cakupan hijau di Indonesia, mungkin nambah 6%. Lalu kita senang, udah hijau itu, dihijaukan oleh sawit, dihijaukan oleh rumput lapangan golf. Itu bukan penghijauan namanya. Kan hijau artinya varieties, keragaman habitat. Bukan hijau yang monolitik itu, apalagi dihijaukan oleh PKB dan P3 tuh. Soal feminisme tuh. Dulu memang dianggap bahwa perempuan itu tidak berdaya karena dia gagu untuk bicara tuh. Kenapa gagu? Di dalam teori psikologi psikoanalisis, perempuan itu dia bisa bicara, tetapi bahasa yang akan dia pakai untuk mengucapkan perasaan dan pikirannya itu adalah grammar laki-laki. Saya lagi bicara begini, saya pakai grammar laki-laki. Saya ingin memanipulasi semua hal supaya kalian paham bahwa saya mengerti semua soal itu. Kan dari awal sebenarnya saya pakai grammar laki-laki itu. Jadi perempuan bukan dia nggak bisa bicara, tapi grammarnya itu dikuasai oleh laki-laki. Itu intinya. Tuh, Anda bicara apa aja, di dalamnya ada grammar laki-laki. Apa isi grammar laki-laki? Dominasi. Ingin mendominasi itu. Kalau Anda bilang perempuan itu lemah, kalau Anda misalnya menstruasi, kalau laki-laki bisa menstruasi, hari kedua Anda pingsan itu. Kalau Anda bisa melahirkan, bukaan keempat Anda mati. Karena tubuh laki-laki tidak didesain untuk mengalami suffering. Kita didesain untuk mengalami pain. Pain itu harus secara fisik ada pain. Tetapi suffering itu penderitaan yang melampaui pain. Yaitu harapan dia untuk menghasilkan generasi, itu membuat dia tahan untuk meloloskan bayinya dari dalam rahimnya. Jadi panggilan alam itu membuat perempuan itu kuat. Karena dia menghasilkan generasi. Laki-laki nggak menghasilkan generasi. Laki-laki menghasilkan 20%. Jadi bagian itu yang mesti kita pahami. Kenapa perempuan itu lebih kuat, lebih tahan sebelumnya. Bahkan secara fisik jauh lebih kuat dari laki-laki. Tapi di atas semua persoalan itu, kita ingin demokrasi itu datang dari garis north yang sama. Kan dulu kita berjuang supaya dulu yang disebut warga negara itu cuma seorang pria laki-laki berkulit putih, matang, heteroseksual. Kan itu yang namanya politisi dulu kan.
Perempuan nggak dianggap dulu, karena perempuan dianggap nggak bisa berpikir abstrak. Karena politik harus diasumsikan berpikir abstrak untuk mendistribusikan keadilan. Perempuan dianggap sebagai the unspeakable. Sekarang dia the unstoppable. Berupaya untuk menantang politik mak-mak kemarin itu betul-betul unstoppable, melawan politik patriarki. 20% itu adalah tempat patriarki bersembunyi, karena di situ ada hierarki, di situ ada arogansi. Jadi 20% juga adalah undang-undang yang seksis. Kita melawan itu. Nah, itu sebetulnya kenapa kita mesti bongkar ini. Ini bukan sekedar angka. Di dalamnya ada feodalisme, di dalamnya ada arogansi, di dalamnya ada patriarkisme. Itu semua soalnya. Jadi sekali lagi kita mau bongkar itu bukan dengan cara hitung-hitungan nanti ya berat segala macam. Enggak. Prinsip demokrasi adalah mulai dari titik nol yang sama. Bahkan kalau kita pakai prinsip feminisme, jangan titik nol. 30% kita perlu. Apa itu? Affirmative action. Tapi itu udah bisa kita lewati. Walaupun sampai sekarang perempuan itu masih ada di wilayah-wilayah yang soal dapur aja kalau di DPR. Nah, itu sebetulnya kita mau jadikan sebagai gerakan masyarakat, bukan gerakan untuk mendukung seorang. Nah, Cak Imin kita minta di situ. Ini ada buku nih Cak Imin, idenya macam-macam, pelajari itu supaya Anda punya diferensiasi dengan orang yang lain yang cuma bisa pasang poster tuh. Kan begitu kan? Kita lihat balihonya gede, tapi otaknya kecil. Gimana coba? Kita nggak tahu apa yang mereka bicarain kok, masa baliho disuruh debat. Sepakat. Kan mesti diundang ke sini supaya kita bongkar. Do you speak environmental ethics? Do you speak feminist point of view, gender equality? Kan itu sebetulnya. Jadi kita jadikan pembicaraan politik itu adalah pembicaraan kafe, pembicaraan kedai kopi, pembicaraan komunitas pikiran. Kopi artinya komunitas pikiran.